Indra merespons dengan cepat dan di follow up oleh Sekjen, Hairiyah Lubis dan teman-teman sehingga kita langsung bisa eksekusi. Jadi prinsipnya just do it untuk sesuatu hal yang sifatnya memang penting sekali. Jadi itu yang pertama. Terima kasih Pak Indra, Ibu Titi Eko, semuanya dari KPPA. Kemudian yang kedua, tentu karena ini kita adakan juga dalam konteks Hari Kartini, saya mengucapkan selamat Hari Kartini kepada perempuan-perempuan keren, tangguh, yang mengikuti acara ini, baik anggota FJPI maupun bukan, dan kepada laki-laki tangguh dan keren, yang selama ini mensupport juga, karena yang diperjuangkan oleh Kartini itu adalah kesetaraan dulu ya, kesetaraan di bidang pendidikan terutama, jadi laki-lakinya juga harus kita apresiasi nih, laki-laki yang mendukung kesetaraan dan pastinya yang mengikuti acara kita ini adalah laki-laki yang mendukung kesetaraan dan pemberdayaan perempuan itu. Acara ini tidak hanya untuk FJPI, tetapi juga non-FJPI, apalagi nanti dari acara ini akan kita lakukan lomba menulis ya, lomba menulis mengenai desa ramah anak dan peduli anak, desa ramah perempuan dan peduli anak ya, DRPPA. Ini ketika saya pertama kali tahu ini sesuatu hal yang bagus dan FJPI maupun bukan FJPI, artinya jurnalis yang ada di berbagai lokasi di Indonesia, sangat krusial peranannya satu untuk mensupport ya pelaksanaan dari desa ramah anak dan peduli perempuan yang sudah ada ya. Di NTB itu udah ada kalau nggak salah, di Lombok Timur ya, diresmikan oleh ditinjau oleh Ibu Bintang, Ibu Menteri tanggal 7 Maret seingat saya. Pada saat itu saya juga ada di sana dan FJP NTB juga saya lantik di sana, dihadiri oleh gubernur. Tapi mungkin ada di tempat lain. Yang kedua tidak kalah penting adalah mengecek apakah desa-desa di tempat teman-teman sekalian bertugas itu sudah mengarah kepada 10 poin yang ada di DRPPA yang nanti pasti disampaikan oleh pembicara kita ya, Ibu Titi Rahayu, staf ahli bidang penanggulangan kemiskinan Kementerian PPPA, kemudian juga Mbak Olivia CH Salampesi, Wakil Ketua Komnas Perempuan, dan kepada keduanya juga tentu saya mengucapkan terima kasih. Nah, jadi lomba ini akan buat teman-teman yang ikut lomba, saya ingin mengingatkan bahwa kita harus membuat artikel yang baik ya. Karena itu ikuti webinar ini dengan seksama dan jadikan webinar ini sebagai bahan untuk mengembangkan. Jadi jangan nanti isinya cuma press release dari webinar ini, tapi cek di lapangan, bantu Kementerian PPPA untuk mengecek apakah desa-desa di mana teman-teman tinggal itu memang mengarah untuk memenuhi kriteria-kriteria dari DRPPA. Itu mungkin dari saya sebagai pembuka dan selamat berwebinar. Saya juga pengen ikut belajar nih karena di FJP ini memang kita belajar bersama. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ketum FJPI, Kak Uni Lubis. Maaf tadi keseleo nyebutnya jadi Ketua FJPI Riau. Baik, untuk selanjutnya sambutan oleh PLT Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat Kemen PPPA, Bapak Indra Gunawan. Kepada Bapak kami persilahkan. Terima kasih Mbak Ovi. Yang kami hormati Ketua Umum Forum Jurnalis Perempuan Indonesia, Bu Uni Lubis, dan tentu beserta jajarannya, ada Bu Sekjen, Mbak Awi, dan teman-teman FJPI Pusat, para narasumber, Bu Olivia dan Bu, ini rekan kami juga, Bu Titi Eko, yang nanti juga akan bersama-sama kita, para peserta webinar, anggota FJPI, maupun para jurnalis dan penggiat perempuan dan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan tentunya salam sehat
untuk Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, di bulan puasa ini kita masih bisa bertemu di ruang webinar ini. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Uni Lubis. Ini sebenarnya idenya Bu Uni waktu itu kita ngobrol-ngobrol, terus tentu kami sambut baik ya karena idenya luar biasa nih Bu Uni gitu ya. Apalagi terkait dengan ikut mendorong, karena pada waktu itu kita diskusi masih proses ya Bu, ini ada undang-undang TPKS yang masih proses di DPR. Memang pembahasannya secara maraton gitu ya. Sebentar lagi ada momen Hari Kartini gitu. Kemudian juga kita kemarin sharing terkait dengan DRPPA dan kebetulan juga disambut baik oleh Bu Uni untuk kenapa tidak kita sambil juga nanti kebetulan pas juga momennya saat ini pas kebetulan undang-undang TPKS baru diketok oleh DPR, disahkan oleh DPR, tentunya kita masih menunggu pengundangan oleh pemerintah. Pas juga pada Hari Kartini, kemarin kita Hari Kartini, jadi tentu kami juga mengucapkan selamat Hari Kartini kepada para perempuan hebat Indonesia yang terus memperjuangkan berbagai isu-isu kesetaraan gender, tentunya kita juga mensupport ya berbagai upaya-upaya kita bersama. Dan saat ini juga kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan sedang mengembangkan ya apa yang disebut Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Memang inisiasi DRPPA ini tentu juga kita berkolaborasi bersinergi dengan Kementerian Desa, karena Pak Gus Menteri juga sangat concern bagaimana menurunkan SDGs desa di tingkat SDGs di tingkat desa tentunya. Bagaimana ini juga terimplementasi sampai ke tingkat desa. Nah, oleh karena itu pada tahun 2020 kalau nggak salah waktu itu Bu Menteri dan Pak Gus Menteri membuat MOU untuk kita bersama-sama mengembangkan apa kalau kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak apa yang disebut dengan DRPPA ini. Karena salah satu SDGs yang nomor 5 adalah bagaimana kita mewujudkan kesetaraan gender. Jadi tujuan Sustainable Development Goal yang kelima adalah mewujudkan kesetaraan gender. Saya rasa ini juga inline dengan apa yang sedang kita kerjakan dan bagaimana kita menurunkan sampai di tingkat desa. Nah, tentunya nanti akan banyak model-model desa yang dikembangkan, ada desa sehat, desa anti kemiskinan, desa pendidikan, dan sebagainya. Nah, yang sedang kita bicarakan nanti Bu Titi akan lebih memperdalam terkait dengan DRPPA ini. Jadi, bagaimana sebuah desa juga concern terhadap isu-isu perempuan dan anak tentunya, perlindungan anak. Dari sekitar mungkin 70 ribuan desa di Indonesia, hanya mungkin sekitar 8.000 ya, kepala desa perempuan. Jadi mungkin baru sekitar 10% lah ya. Jadi tentu masih jauh untuk kita menyebut bahwa perempuan sudah terwakili di dalam kepemimpinan di tingkat desa. Jadi masih jauh tentunya. Nah, ini juga menjadi salah satu concern karena Bu Menteri dan tentunya kita juga untuk mengembangkan model karena ini juga baru di 2021-2022 ini kita launching ya di seluruh Indonesia. Kita cuma baru karena juga keterbatasan anggaran memang baru di 2 kabupaten, di masing-masing kabupaten ada 2 desa, tapi ada beberapa provinsi dan kabupaten yang juga mereka mengembangkan desa DRPPA-nya ini sendiri. Jadi sudah agak lumayan banyak sebenarnya, tapi yang kita kembangkan sebenarnya memang agak terbatas juga ya. Kita harapkan nanti juga pemerintah daerah ini bisa ditangkap juga oleh pemerintah daerah. Nah, kebetulan tentu juga di dalam DRPPA kan ada beberapa indikator ya, termasuk tadi ada pemimpinan perempuan ya di kelembagaannya, kemudian juga ada keikutsertaan perempuan di dalam berbagai musyawarah di desa, kemudian juga ada peraturan desa yang terkait dengan, kita harapkan juga ada peraturan desa yang terkait atau mendorong pemberdayaan perempuan dan sebagainya, termasuk juga mendorong untuk implementasi 5 arahan presiden. Tadi sudah disebutkan oleh sebelumnya ya oleh para moderator bahwa ada 5 arahan presiden, termasuk salah satunya adalah penghapusan kekerasan pada perempuan dan anak. Dan saya rasa ini juga nanti inline dengan undang-undang yang baru saja kita sahkan, undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, karena tentunya upaya-upaya pencegahan pun sebenarnya bisa dilakukan oleh semua pihak ya, termasuk juga para jurnalis juga nanti bisa punya banyak peran ya. Dan juga masyarakat
baik di kota maupun di desa dan sebagainya, agar tentunya tidak terjadi atau tidak berdampak pada kekerasan seks, terutama kekerasan seksual pada perempuan. Nah, inilah yang kemudian saya rasa pada hari ini kita bertemu, berkumpul ya, nanti para narasumber tentunya akan menyampaikan berbagai hal terkait dari PPA dan tentunya undang-undang yang baru disahkan, bagaimana implementasinya saya rasa juga tentu bisa kita bawa sampai di tingkat desa. Kita harapkan juga ini bisa menjadi sebuah gerakan nantinya di tingkat desa agar concern terhadap berbagai isu-isu kesetaraan gender di tingkat desa pun bisa kita lihat gitu, perkembangannya. Jadi sekali lagi tentu kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemarin mungkin data juga sangat data yang hasil survei ya, kami juga beberapa waktu yang lalu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan BPS kita mengadakan survei pengalaman hidup perempuan dan anak. Ini ada 2 survei yang berbeda yang kita lakukan. Secara umum memang angka kekerasan pada perempuan, pengalaman hidup ya yang pernah dirasakan pada perempuan menurun, tapi angkanya memang cukup besar ya. Kalau dulu di 2016 1 di antara 3 perempuan pernah mengalami pengalaman ya kekerasan, sekarang menjadi 1 dibanding 4 ya. Dulu 1 banding 3, sekarang 1 banding 4. Jadi menurun, tapi kalau kita lihat memang jumlahnya tentu besar, apalagi jumlah penduduk Indonesia juga cukup besar. Oleh karena itu tentu juga saya rasa peran teman-teman jurnalis ini juga sangat penting sekali ya, sangat berperan sekali tentunya untuk bagaimana kita terus mengangkat berbagai isu-isu perempuan dan anak. Tadi saya setuju sekali Bu Uni menyampaikan tentu tidak hanya melalui webinar ini, tapi juga nanti bisa dilihat dari berbagai angle ya. Kalau teman-teman turun sampai di tingkat desa, melihat kepemimpinan perempuan misalnya, desa yang ada kepala desa perempuan, barangkali juga mungkin akan banyak isu-isu yang nanti bisa digali dan juga banyak cerita-cerita yang bisa kita tampilkan gitu ya, dibaca oleh para pembaca media. Dan saya rasa nanti akan sangat menarik. Oleh karena itu tadi juga disampaikan bahwa akan ada lomba ya, yang nanti juga tentu kita harapkan tidak hanya sekedar lomba, tapi juga kita lebih mensosialisasikan berbagai upaya-upaya yang sedang kita lakukan, terutama juga terkait dengan DRPPA dan tentunya undang-undang yang baru disahkan beberapa waktu yang lalu. Barangkali demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sekali kepada FCPI yang juga selalu bersama kita, bersama-sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk terus mengawal ya berbagai isu-isu perempuan dan juga terkait dengan isu anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Indra Gunawan, PLT Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat Kementerian PPPA yang sudah panjang lebar menjelaskan mengenai apa itu DRPPA. Baik, berikutnya kita masuk kepada acara intinya, yakni pemaparan dari Ibu Titi Eko Rahayu, staf ahli bidang penanggulangan kemiskinan Kementerian PPPA. Kali ini Ibu Titi akan memaparkan mengenai menyiapkan desa ramah perempuan dan peduli anak di Indonesia. Kepada Ibu Titi kami persilakan. Terima kasih Bu Ovi, pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para perempuan penggiat jurnalis dan penggiat isu perempuan dan anak yang luar biasa ya. Dalam situasi libur ya, kalau Sabtu itu rata-rata, tapi masih semangat untuk webinar. Mohon maaf kalau nanti ada sedikit gangguan karena saya memiliki beberapa burung, jadi mungkin nanti agak terganggu, agak rame gitu ya, karena memang jam-jam segini memang lagi banyak bunyi dia. Bu Uni Lubis, Bu Olivia dan Pak Indra, kemudian Bapak Ibu sekalian, izin saya share screen ya. Sebenarnya apa yang akan saya sampaikan banyak juga yang sudah disampaikan baik oleh pembawa acara maupun oleh disinggung oleh Pak Indra. Saya slideshow. Ibu dan Bapak sekalian, saya diminta untuk menyampaikan mengenai
bagaimana menyiapkan desa ramah perempuan dan peduli anak atau DRPPA. Kita tadi sudah disinggung bahwa tanggal 12 April 2022 adalah sesuatu yang luar biasa karena perjuangan yang sudah cukup panjang akhirnya membawa titik terang ya pada 12 April 2022 RUU TPKS disahkan menjadi Undang-Undang TPKS ya sebagai kabar bahagia bagi seluruh perempuan dan anak di Indonesia. Ini tadi juga Pak Indra sebutkan bahwa ini bentuk kehadiran negara untuk melindungi dan memenuhi hak korban kekerasan seksual. Tentu sangat banyak ya yang sudah dipikirkan dan disiapkan. Mengingat tadi sudah disinggung juga bahwa Undang-Undang TPKS ini sangat komprehensif dari hulu sampai hilir. Nanti Bu Olivia mungkin akan menyampaikan lebih detail. Termasuk di dalamnya terdapat substansi baru yang berperspektif pada korban. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena saya diminta untuk menyiapkan DRPPA, tentunya juga apapun strategi pendekatan yang kami lakukan ini kan untuk menjawab atau untuk merubah profil perempuan dan anak Indonesia atau isu pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak yang ada saat ini, baik yang terkait dengan kualitas hidup perempuan yang diukur dengan IPM dan IPG, kemudian bagaimana harapan hidup perempuan dan tingkat kesakitannya, lama sekolah, kontribusi perempuan dalam ekonomi, ketimpangan pemberdayaan gender, kekerasan terhadap perempuan dan anak itu sendiri, maupun kualitas hidup dan perlindungan anak Indonesia. Karena melalui DRPPA pun ya tentunya kami berharap bahwa situasi ini akan menjadi lebih baik. Ibu dan Bapak sekalian, kita lihat perkembangan IPM perempuan, Indeks Pembangunan Manusia Perempuan, IPM laki-laki, dari tahun 2010 sampai 2020 menunjukkan bahwa meskipun IPG Indonesia atau Indeks Pembangunan Gender Indonesia pencapaiannya di atas 90, kita lihat 91,06, namun pencapaian ini masih lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Laki-laki itu sudah mencapai 75,98 atau kategori tinggi, sedangkan IPM perempuan masih kategori sedang, karena masih di posisi di bawah 70. IPM laki-laki dan IPM perempuan dari tahun ke tahun memang selalu ada selisih, di mana IPM laki-laki jauh lebih tinggi daripada IPM perempuan. Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa masih ada kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Masih diperlukan peran-peran strategis agar bisa mengatasi kendala dalam mengarus utamakan gender. Kemudian bagaimana dengan angka harapan hidup perempuan? Sebenarnya lebih panjang, namun angka kesakitan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Jadi angka harapan hidup perempuan itu sebesar 73,5 di tahun 2020, sedangkan laki-laki 69,6 tahun. Namun sekali lagi bahwa angka kesakitannya lebih tinggi perempuan dibandingkan laki-laki. Kemudian bagaimana dengan lama sekolah? Ternyata lama sekolah perempuan juga masih perlu ditingkatkan, karena sampai saat ini di tahun 2020 angka menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah perempuan itu masih sampai kelas 8 atau SMP kelas 2, sedangkan laki-laki hingga di kelas 9. Ini sumbernya BPS dan Pembangunan Manusia Berbasis Gender dari Kementerian PPPA tahun 2021. Kemudian bagaimana dengan perekonomian di Indonesia? Ternyata masih didominasi oleh laki-laki. Pengeluaran per kapita laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, baik di tahun 2020. Ada kendala ini ya tadi ya saya ya. Halo Bapak Ibu? Ya, hilang Ibu barusan. Oh, aduh. Ya, ada hilang. Sampai sini ya Bu ya? Iya. Oke. Iya, Bu Titi. Iya. Mohon maaf nih, ternyata internetnya atau saya tutup kamera ya. Ini jadi pengeluaran per kapita laki-laki sudah hampir 15,57 juta rupiah per tahun, sedangkan perempuan masih di 9 juta per tahun, atau hanya 58,23% dibandingkan dengan pengeluaran laki-laki. Kemudian bagaimana dengan ketimpangan pemberdayaan gender di Indonesia? Ternyata juga IDG Indonesia atau nilai nasionalnya masih pada angka 75,57.
Jadi masih ada ketimpangan yang ditunjukkan dengan 3 hal: keterlibatan perempuan di parlemen, sumbangan pendapatan perempuan, maupun perempuan sebagai tenaga profesional. Keterlibatan perempuan dalam parlemen, mungkin Bapak, teman-teman atau Ibu dan Bapak sekalian juga sering membaca ya, berapa persen keterlibatan perempuan dalam parlemen itu baru 21,09. Dan provinsi dengan angka tertinggi di parlemen itu adalah Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Kemudian bagaimana peran perempuan dalam penciptaan pendapatan? Ternyata semakin berkontribusi sebenarnya ya. Persentase sumbangan pendapatan perempuan tertinggi itu di NTT dengan 43,56%, kemudian disusul DIY dengan 40 dan Bali 38,55. Sumbangannya secara nasional masih pada posisi 37,26%. Kemudian profesionalisme pekerja perempuan sebenarnya sudah banyak diperhitungkan ya, karena sebagai tenaga profesional sekarang sudah pada posisi atau di angka 48,76%. Dan tertinggi itu ada di Sumatera Barat, Gorontalo, Sulawesi Selatan. Kemudian bagaimana pembangunan perlindungan anak itu sendiri? Ternyata posisinya masih di angka yang cukup rendah ya, atau sedang, meskipun ini targetnya memenuhi target RPJMN, tapi sebenarnya masih sangat kecil ya, dan pandemi ini cukup menghambat peningkatan indeks perlindungan anak. Tadi sudah disinggung Pak Indra juga bagaimana kami menyelenggarakan survei khusus untuk mengungkap kekerasan terhadap perempuan dan anak, bekerjasama dengan BPS yang tadi Pak Indra juga sudah sebutkan, bahwa perempuan yang mengalami prevalensinya kekerasan terhadap perempuan itu setahun terakhir adalah 8,7%, baik kekerasan fisik maupun seksual ya. Memang ada penurunan dibandingkan tahun 2016 pada saat kami melakukan survei juga, dari 9,4% menjadi 8,7%. Tapi 8,7% dari sekian juta perempuan, artinya kan angkanya masih sangat tinggi. Kemudian kalau dalam selama hidup sebesar 26,1%. Sedangkan kalau menurut daerah, jadi masih di perkotaan memang menurun, di pedesaan juga menurun, tapi penurunan di perkotaan lebih besar dibandingkan dengan penurunan di pedesaan. Kemudian tadi juga Pak Indra sebutkan kalau untuk survei mengungkap kekerasan terhadap anak, yaitu SNPAR 2021 juga menyebutkan bahwa 12 bulan terakhir ini antara perempuan, anak perempuan dan laki-laki berbeda ya. Kalau perempuan itu 3 dari 10, kalau anak itu laki-laki 2 dari 10. Kemudian kalau dalam sepanjang hidupnya, anak perempuan itu adalah 4 dari 10, kalau anak laki-laki 3 dari 10. Memang ini juga mengalami penurunan ya dibandingkan dengan tahun 2018. Kalau di survei kekerasan terhadap anak diungkap juga terkait dengan pengalaman kekerasan seksual. Anak laki-laki sepanjang hidupnya itu ada 4 dari 100 anak pernah mengalami kekerasan seksual. Kalau anak perempuan itu 8 dari 100. Kemudian kalau sepanjang hidupnya adalah 3 dari 100 untuk anak laki-laki dan 75 dari 100. Loh, kalau itu aja lah ya kita. Nggak usah. Ada yang bocor ya. Tadi sama Bu Ovi sebagai pembawa acara juga sempat disinggung kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlaporkan melalui Simponi PPA. Di tahun 2021 terdapat 25.210 kasus dan dengan korban sekitar 27.127 orang. Ibu dan Bapak sekalian, untuk kenapa kami membawa isu perempuan, isu anak, termasuk isu kekerasan itu ke desa, karena potensi-potensi yang dimiliki di tingkat desa. Pertama, keberadaan sasaran pembangunan. Di sana ada 43% penduduk Indonesia ada di desa. Perempuan dan anak menginjakkan kakinya juga ada di desa dan kelurahan ya tentunya ya. Bahkan 91% wilayah Indonesia adalah wilayah desa. Kemudian tadi Pak Indra menyebutkan ada SDGs desa. Aksi SDGs desa berkontribusi sebesar 74% terhadap pencapaian SDGs. Tentunya melalui prinsip no one left behind.
Kemudian kita tahu bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Desa menetapkan mekanisme pemerintahan desa dan sumber daya yang bisa dikelola oleh desa secara langsung. Siklus proses pembangunan juga berputar lebih cepat di desa. Desa memiliki otonomi untuk menyelenggarakan pembangunannya sendiri di samping program yang dirancang memang di tingkat kabupaten. Ada anggaran yang cukup signifikan untuk menggerakkan kegiatan pembangunan di desa. Dan di desa atau di kelurahan atau di tingkat wilayah yang paling bawah, masyarakat dapat berpartisipasi dan berkontribusi yang sangat besar dalam pembangunan desa. Tadi juga sudah disinggung bahwa DRPPA ini sebuah pendekatan, Ibu dan Bapak sekalian. Pendekatan sekali lagi untuk membawa pembangunan PPPA ini ke desa. Tentu kerjasama dengan Kementerian Desa tanggal 20 November yang tadi Pak Indra sudah sebutkan, itu menjadi titik awal. Kemudian sinergi dengan berbagai program berbasis desa juga menjadi kata kunci. Antara lain misalnya ini tanggal 14 Maret Bu Menteri meluncurkan DRPPA Bersinar, bebas narkoba. Ini dengan Kepala BNN, kemudian ada 11 April dengan Kepala BKKBN meluncurkan DRPPA bebas stunting. Jadi ini DRPPA ini juga bagian dari upaya untuk membangun desa secara terpadu. Kan banyak ya, banyak model-model desa yang sudah dikembangkan oleh kementerian lembaga, bahkan juga oleh lembaga masyarakat gitu. DRPPA menjadi bagian untuk dilakukan secara mainstreaming gitu. Mainstreaming mewarnai semua model-model desa ini menjadi desa yang responsif gender dan tentunya ramah anak. Tadi Bu Ovi juga sudah menyebutkan definisi DRPPA, sebuah desa atau desa yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, berkelanjutan sesuai dengan visi pembangunan Indonesia. DRPPA ini tentu harus mewujudkan sebuah desa yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakatnya, khususnya perempuan dan anak, memenuhi hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Ada juga sarana dan prasarana publik yang ramah perempuan dan anak serta kelompok rentan. Memaknai sebagai ini pergerakan bersama dan bersinergi untuk mencapai satu tujuan, memberdayakan perempuan, melindungi perempuan dan anak di desa. Potensi dan peran perempuan dan anak selama ini memang sudah cukup besar sebenarnya di pembangunan desa ya, dan perempuan juga memiliki resiliensi tinggi di masa krisis. Meskipun ternyata ya banyak juga yang belum mengakui dan juga belum diberikan dukungan optimal. Melalui DRPPA, mudah-mudahan potensi dan dukungan ini bisa diberikan secara optimal. Harapan pada DRPPA ini tentunya menjawab, Bu Ovi juga tadi sudah menyebutkan, dan mengimplementasikan 5 arahan Presiden atau 5 isu prioritas pembangunan PPPA dan pencapaian SDGs desa. Menjadi epicentrum baru bagi pembangunan yang berbasis kesetaraan gender serta perlindungan hak perempuan dan anak. Tadi sudah disinggung juga ada 5 arahan atau direktif Presiden terhadap kepada Menteri PPPA. Jadi diminta fokus pada 5 isu. Dan 5 isu ini tentunya menjadi tema kerja. 5 isu, 5 tema ini sebenarnya saling berkaitan. Artinya bahwa perubahan pada salah satu tema, pada salah satu isu akan mempengaruhi perubahan pada isu yang lain. Dan ternyata ini tadi sudah dibacakan juga oleh Bu Ovi terkait dengan 5 arahan Presiden, peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender. Kedua, peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan dan pengasuhan anak. Ketiga, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini saya kasih lingkaran, meskipun sekali lagi ini saling terkait ya. Jadi kemudian penurunan pekerjaan anak, dan kelima adalah pencegahan perkawinan anak. Dan ini menjadi ikonnya Kementerian PPPA dalam periode Kabinet Indonesia Maju ini 2020-2024. Ini yang tadi saya bilang bahwa 5 arahan Presiden ini saling terkait, dan hulunya itu ternyata bisa perempuan yang menjadi wirausaha. Kalau perempuan ini menjadi wirausaha, jumlahnya meningkat, tentunya pendapatan keluarga akan meningkat, pendapatan masyarakat desa akan meningkat, keluarga lebih sejahtera. Diharapkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak juga menurun, pengasuhan menjadi baik, masyarakat desa lebih sejahtera, ketahanan pangan keluarga menjadi membaik, pendidikan anak lebih baik,
dan ini tentunya akan mencegah perkawinan anak dan pekerja anak juga akan menurun. DRPPA ini untuk siapa ya? Tentunya untuk semua masyarakat desa, khususnya perempuan, anak, dan kelompok rentan. Prinsip dalam pengembangan DRPPA tentu non-diskriminasi, demokrasi, tanpa kekerasan terhadap perempuan dan anak, gotong royong, penghargaan terhadap pandangan perempuan dan anak, kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak, dan perlakuan khusus sementara atau afirmatif. Kerangka kerja yang kami bangun untuk DRPPA tentunya bahwa DRPPA ini akan membuat sebuah atau mewujudkan tata kelola layanan publik di tingkat desa yang semakin baik, karena ada kepedulian dari masyarakat atau dari sisi demand itu naik, kemudian dihubungkan dengan sisi suplai atau pemberi layanan. Pemberi layanan jadi termotivasi untuk melakukan inovasi ketika ada masyarakat peduli, kemudian memberikan masukan, kritikan, gitu kan. Dan ini perlu didokumentasikan dan harus dibangun struktur replikasi yang kuat, replikasi praktek baik yang kuat, sehingga kemudian ada terjadi replikasi. Karena sekali lagi ini model, jadi berharap replikasi akan dilakukan oleh pemerintah, kabupaten, kota. Kabupaten ya tentunya. Indikator di RPPA terbagi dua besaran, yaitu kelembagaan dan indikator substansi. Untuk kelembagaan tentunya berharap pertama adalah pengorganisasian perempuan dan anak, kemudian ada tersedia data yang terpilah tentang perempuan dan anak, tersedianya peraturan desa, pembiayaan, kemudian untuk yang terkait substansi, persentase keterwakilan perempuan di pemerintah desa, BPD, LMD, serta lembaga adat desa. Persentase perempuan wirausaha, kemudian khususnya untuk peka, penyintas bencana dan kekerasan. Yang ketujuh, semua anak mendapatkan pengasuhan yang baik berbasis hak anak, tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan anak dan korban tindak pidana perdagangan orang. Kemudian 9, tidak ada pekerja anak, dan 10, tidak ada anak yang menikah di bawah 18 tahun atau perkawinan usia anak. Melalui DRPPA ini tentunya desa harus bisa melakukan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender yang dibarengi dengan proses membangun kesadaran kritis perempuan. Desa harus mampu menciptakan lingkungan yang mendukung proses tumbuh kembang anak dan mendorong peran dan tanggung jawab kedua orang tua dan keluarga dalam pengasuhan yang berkualitas. Desa harus melakukan upaya khusus untuk penghentian kekerasan terhadap perempuan dan anak. Desa harus mampu mengembangkan solusi bagi pekerja anak dalam mengurangi pekerja anak dan kemudian melakukan upaya khusus untuk penghentian perkawinan anak. Tentunya ini juga dilakukan penguatan tata kelola ya, dari mulai mengorganisir, kemudian mengembangkan kapasitas perempuan dan anak di desa, kemudian mengembangkan ruang-ruang yang untuk mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak. Tentunya ini juga sesuai dengan mandat Undang-Undang Desa, kemudian sampai pada bagaimana menyediakan ruang integrasi perspektif gender dan anak, yang dimana dari mulai perencanaan sampai penganggaran dan juga sampai pada pelaksanaan program pembangunan di desa, sampai kemudian memperluas ruang untuk kerjasama dalam penyelenggaraan DRPPA di tata kelolanya. Koordinasi dalam pengembangan DRPPA ya sifatnya bottom up dan top down. Kalau yang bottom up tentunya ada kolaborasi dan pengembangan, ada alokasi sumber daya dan perencanaan, dimulai dari tingkat bawah naik ke kecamatan, kemudian dinas terkait BPPA dan sampai pada provinsi. Tentunya kami tidak akan meninggalkan karena ini hierarki yang harus kami lakukan ya sebagai kementerian non teknis. Kemudian kalau top down berarti ada arah kebijakan yang memang kami siapkan bersama dengan Kementerian Desa, pedomannya sudah hampir final. Kemudian juga ada petunjuk-petunjuk pelaksanaan sampai pada pedoman untuk melakukan monitoring. Terima kasih para jurnalis perempuan, tadi Bu Uni juga sudah menyampaikan punya komitmen untuk ikut mengawal, ikut memantau pengembangan DRPPA ini. Ini tentunya juga disentuh semua aktivis, penggerak, ormas, aparat, tidak hanya aparat desa, juga ada kader, toga, toma, tokoh adat, tokoh masyarakat, semua digerakkan untuk
menciptakan suatu lingkungan yang hidup yang berdampingan, yang adil dan setara untuk mewujudkan kesejahteraan dan keberlanjutan. Pendekatan DRPPA ini pendekatan, namun juga dalam pengembangan DRPPA ini juga ada pendekatan yang kami harus ingat, yaitu pendekatan yang komprehensif. Sentuhannya itu komprehensif, sentuhan individu, laki-laki dan perempuan, anak, sampai pada sentuhan pada wakil negara. Dalam hal ini ya tentunya desa ya, paling dekat ya aparat desa. Jadi sentuhan dari yang lingkaran paling kecil, individu, laki-laki, perempuan dan anak, kemudian keluarga, masyarakat dan negara. Kemudian pendekatan lain yang juga ini sudah Bapak Ibu selama ini jalankan itu adalah sinergi potensi, pentahelik ya biasanya disebut ya. Itu membangun kemampuan semua bagaimana menangani masalah yang cukup besar. Ini kan kita tahu bahwa kekerasan seksual, kekerasan terhadap perempuan dan anak ini adalah masalah besar yang sampai saat ini belum dianggap sesuatu yang besar gitu loh. Nah, ini kita mulai menyadarkan bahwa ini adalah masalah besar. Dilihat prevalensinya aja tidak ada penyakit yang sebesar ini angka prevalensinya gitu kan. Tapi kenapa kemudian ini kekerasan itu belum menjadi persoalan yang dianggap besar baik oleh masyarakat maupun oleh sistem layanan yang harus dibangun gitu. Nah ini pendekatan yang kita bangun. Tadi sudah sempat disinggung Pak Indra juga dalam pengembangan ini roadmap-nya kami sejak tahun 2021 sebenarnya sudah mulai piloting di 10 desa. Tahun ini ditambah 132 desa di 68 kabupaten. Nanti ada tentunya maintenance dan diseminasi di 2023 tentunya sudah inilah sharing dengan daerah dan kemudian juga nanti di 2024 sudah pada tahap monitoring dan akan ditambah dengan 142 desa model di 320 desa inklusi milik Kementerian Desa. Saya kira itu Ibu dan Bapak sekalian, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan atau mungkin sinyal saya naik turun. Saya kembalikan kepada moderator, Bu Ovi. Silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Titi Eko Rahayu atas pemaparannya yang sangat jelas dan panjang. Berikutnya kita akan dengar juga pemaparan dari Ibu Olivia Cihasalam Pasi yang akan memaparkan mengenai mengawal implementasi Undang-Undang TPKS di masyarakat. Pada Ibu Olivia kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator Ibu Ovi, Pak Indra, Ibu Eko, dan Ibu Bapak dari Kementerian PPPA yang saya hormati, Ibu Budi, Ketum FJPI dan seluruh jajaran. Saya izin share screen ya. Ya, saya izin tutup videonya ya karena internet di saya tidak juga begitu baik. Silakan Ibu. Oke, baik. Kesempatan ini kita akan bicara tentang bagaimana mengawal pelaksanaan Undang-Undang TPKS di masyarakat. Tapi tentunya sebelum bisa kita mengawal itu pelaksanaan Undang-Undang TPKS, mungkin kita perlu mengenal dulu seperti apa sih Undang-Undang TPKS. Nah, tadi memang sudah disebutkan oleh Ibu Titi juga sebelumnya dan juga Ibu Ovi dan Pak Indra bahwa memang tanggal 12 April kemarin itu sebenarnya satu titik dari perjalanan panjang perjuangan RUU TPKS yang kemudian bisa diketok palu menjadi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang sebenarnya memang sudah diinisiasi oleh Komnas Perempuan dari tahun 2012 berdasarkan pengalaman korban. Jadi begitu banyak korban yang bersuara sehingga kemudian sepanjang waktu sampai dengan 12 April kemarin selalu didengungkan bahwa negara kita ini sebenarnya sudah darurat kekerasan seksual. Kapan lagi kita punya
aturan hukum yang pasti gitu. Karena angka kekerasan seksual ini kan terus meningkat, dia merupakan fenomena gunung es, tetapi tentunya bagaimana angka-angka ini dia muncul kalau itu dimungkinkan dari suara-suara para korban. Bagi kami, satu korban bersuara itu sudah cukup banyak, karena untuk korban dia bisa bersuara butuh proses yang panjang, dia mengalami traumatik yang panjang, butuh kontemplasi dengan dirinya, percaya kepada lingkungan sekitarnya sehingga dia bisa mau untuk bersuara. Sehingga tentunya kehadiran Undang-Undang TPKS ini dia menjadi siraman yang air sejuk bagi korban di tengah gersangnya penanganan, perlindungan maupun pemulihan yang selama ini mereka alami. Nah, Undang-Undang TPKS tadi juga sudah disebutkan, ini bukti dari kehadiran negara karena memang sudah diamanatkan dalam konstitusi kita maupun berbagai peraturan yang lain, juga bahwa dia tidak sekedar sudah hadir, tapi bagaimana kemudian undang-undang yang sangat komprehensif ini, dia bisa segera memiliki peraturan pelaksanaan untuk bisa diimplementasikan, lalu juga langsung disosialisasikan kepada masyarakat. Undang-Undang TPKS yang punya 12 bab dan 93 pasal ini tentunya masih banyak masyarakat di masyarakat Indonesia seluruhnya yang belum juga banyak yang mengenal seperti apa sih itu Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Nah, saya ingin mencoba membuat, kami dari Komnas Perempuan menyebutnya 6 elemen kunci jadi kita perlu mengenal dulu apa sih itu Undang-Undang TPKS, 6 elemen kunci apa saja yang kemudian begitu kencangnya masyarakat sipil, kelompok akademisi, juga lembaga layanan yang begitu gencarnya bersama-sama dengan pemerintah mendorong untuk dengan segera Undang-Undang TPKS ini ditetapkan. Nah, yang pertama itu tentang tindak pidana kekerasan seksualnya itu sendiri, ada ketentuan pidananya, ada hukum acara pidana khususnya, ada juga hak korban atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan, juga pencegahan, dan koordinasi dan pemantauan. Nah, tindak pidana kekerasan seksual itu apa saja? Ini mungkin juga sudah terpublikasi ya, banyak di antara kita di sini juga yang hadir para jurnalis tentu referensi itu sudah dipunyai, yaitu ada pelecehan seksual non fisik, ada pelecehan seksual fisik, ada pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Tetapi yang menjadi catatan bahwa seluruh tindakan pidana kekerasan seksual, hukum acara pidana dan hak-hak korban itu dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang TPKS. Nah, kalau bagaimana dengan ketentuan pidananya? Kalau ketentuan pidana, undang-undang ini mengenal adanya sistem 2 jalur, double track system, di mana di situ ada pidana dan juga ada tindakan. Untuk pidananya sendiri, ada pidana pokok, yang terdiri dari pidana penjara dan kerja sosial, serta pidana tambahan, itu berupa restitusi atau ganti rugi, ada juga kompensasi, ada perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, ada pencabutan jabatan atau profesi, ada pencabutan izin usaha, pencabutan hak menjalankan pekerjaan, pencabutan hak politik. Nah, tindakannya yaitu tindakan rehabilitasi khusus berupa konseling dan terapi. Ini dimaksudkan, jadi sistem 2 jalur ini dimaksudkan untuk mencegah keberulangan, kemudian ada perbaikan dari pola pikir, serta perilaku pelaku, dan tentunya untuk menjerakan pelaku ya. Dan yang ketiga, untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, tidak saja bagi korban, tetapi juga bagi negara kita secara umum. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan hukum acara pidana? Ini terjadi terobosan karena di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini betul-betul sangat komprehensif, dia sangat khusus, sehingga kemudian ada beberapa terobosan yang dipunyai di dalam Undang-Undang TPKS, yaitu ada perluasan dari alat bukti, kemudian satu keterangan korban itu sudah cukup untuk keterangan saksi, dan juga keterangan saksi penyandang disabilitas setara dengan non-disabilitas. Undang-undang ini komprehensif karena juga memuat tentang bagaimana melihat hak kelompok eksklusif, dalam hal ini kelompok disabilitas. Kemudian
ada larangan untuk mengkriminalkan korban, ada ruang untuk melakukan pendampingan korban, ada hak restitusi dan sita restitusi. Ini yang sering diperbincangkan, ada dana bantuan korban, kemudian ada perintah untuk melakukan perlindungan sementara, ada penanganan kasus kekerasan berbasis elektronik, dan juga melihat kembali sikap aparat penegak hukum yang selama ini selalu menyalahkan korban ya, dan kemudian terintegrasi dengan sistem layanan korban. Untuk selanjutnya, ada hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Ini dimungkinkan karena memang dampak yang dirasakan oleh korban itu luar biasa ya, nyata sekali, seperti dia pastinya ya menderita penderitaan fisik, kemudian mental, kesehatan, ekonomi, sosial, bahkan sampai dengan politik. Nah, dampak kekerasan seksual ini dia juga semakin menguat ketika korban yang merupakan bagian dari masyarakat yang marginal, baik secara ekonomi, sosial, maupun politik, ataupun bagi mereka yang mempunyai kebutuhan khusus, seperti anak dan penyandang disabilitas. Selama ini juga korban mendapat stigma dan dikucilkan dari masyarakat. Korban merasakan dampak yang sangat serius dan traumatik seumur hidup, bahkan mengalami tekanan psikologis yang memicu terjadinya bunuh diri. Nah, pemenuhan hak-hak korban ini diselenggarakan oleh negara melalui sistem layanan terpadu, baik di pusat maupun di daerah, untuk mengoptimalkan UPTD PPA ya. Ini nanti dari Kementerian PPPA nih yang pasti paling detail untuk lebih jelas untuk bagaimana menjelaskan peran dari UPT PPA. Nah, untuk pencegahan. Nah, di dalam undang-undang ini ada beberapa bidang yang bisa dilakukan pencegahan melalui pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana publik, ada pemerintahan dan tata kelola kelembagaan, kemudian pencegahan ekonomi, ketenagakerjaan, kesejahteraan sosial, budaya, teknologi informatika, juga melalui keagamaan dan keluarga. Untuk pencegahan sendiri ini dititik beratkan untuk memperhatikan situasi konflik, kemudian kondisi bencana, juga letak geografis, di mana Indonesia memang wilayah kepulauan, interkoneksi ini penting, keterhubungan yang baik dari wilayah-wilayah yang biasa kita kenal dengan 3T, maupun ada situasi khusus lainnya. Nah, kekerasan untuk mengoptimalkan undang-undang ini juga perlu dilakukan pencegahan di tempat-tempat seperti di panti sosial, kemudian juga di satuan pendidikan yang kasusnya ini kan terus meningkat, yang heboh, misalnya di pesantren ataupun juga yang terjadi di perguruan tinggi, dan maupun di tempat-tempat lain yang berpotensi untuk terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Nah, elemen yang keenam yaitu elemen tentang koordinasi dan pemantauan. Untuk mengefektifkan pencegahan dan penanganan korban, tentunya pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu harus melakukan koordinasi yang secara berkala maupun berkelanjutan. Menteri, dalam hal ini Menteri PPPA, itu akan melakukan koordinasi dan pemantauan secara lintas sektor dengan kementerian maupun lembaga terkait. Nah, nanti ini kan akan lebih jelas kalau dalam turunannya ya, peraturan pelaksanaannya. Begitupun untuk penanganan di daerah, untuk pencegahan dan penanganan korban di daerah, maka gubernur dan bupati wali kota itu harus melakukan koordinasi. Nah, koordinasi dalam hal apa? Ya, dalam hal mulai dari perencanaannya, mulai dari pelayanannya, evaluasi maupun sampai dengan pelaporan. Sedangkan pemantauan sendiri selain dilakukan oleh menteri, juga dilakukan oleh Komnas Perempuan, Komnas HAM, KPAI, KND, dan masyarakat. Kalau selanjutnya kita lihat nih, bagaimana masyarakat
punya andil di dalam undang-undang TPKS ini. Sebegitu komprehensifnya ini undang-undang, sampai-sampai partisipasi masyarakat itu pun tertuang dengan jelas di dalam undang-undang ini. Nah, partisipasi masyarakat untuk melakukan pencegahan, untuk melakukan pendampingan, pemulihan maupun pemantauan. Jadi masyarakat ini dalam pengertiannya bisa perseorangan, bisa keluarga, organisasi masyarakat maupun lembaga penyedia layanan dan lain sebagainya. Pencegahan seperti apa yang memang yang harus dilakukan oleh masyarakat? Nah, tentunya Undang-Undang TPKS ini masih baru, belum banyak orang yang mengetahui tentang Undang-Undang TPKS. Nah, membudayakan literasi tentang Undang-Undang TPKS ini memang dibutuhkan untuk semua lapisan masyarakat dan semua lapisan umur. Kenapa? Karena kekerasan seksual itu terjadi tidak untuk batasan umur tertentu. Batasan umur yang paling muda dari bayi sampai yang sudah berusia lanjut itu terjadi, sehingga tentunya literasi tentang TPKS ini harus diberikan kepada semua lapisan umur dan semua tataran masyarakat. Apakah dia itu dari kelompok marginal, ekonominya, ataupun pada tataran para pejabat, bahkan para pemimpin perusahaan, bahkan ataupun di perguruan tinggi, para pengambil keputusan di berbagai kementerian dan lembaga, semua lapisan masyarakat tanpa melihat statusnya. Semua orang dengan undang-undang ini mengharuskan untuk mengetahui tentang undang-undang TPKS itu sendiri. Agar kenapa? Ya tidak menjadi korban tentunya. Partisipasi untuk mengetahui tindak pidana kekerasan seksual untuk kita tidak menjadi korban dan tidak menjadi pelaku. Dan kemudian kita mampu untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual tersebut. Gitu. Jadi kalau pemahamannya sudah lebih baik, maka tentunya akan mudah untuk tidak menjadi pelaku, tidak menjadi korban, ataupun kita bisa melakukan pencegahannya. Lalu tentu setelah ada undang-undang ini akan ada peraturan turunannya. Ini masyarakat ini perlu ini juga ikut terlibat untuk bagaimana mensosialisasikan berbagai peraturan nantinya yang tentang tindak pidana kekerasan seksual. Nah, kemudian ya masyarakat sendiri diharapkan bisa menciptakan kondisi lingkungan yang dapat mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu juga kalau mengetahui adanya kekerasan tindak pidana, mengetahui ada kejadian tindak pidana kekerasan seksual, wajib nih siapapun kita itu melaporkannya, baik itu kepada aparat penegak hukum, bisa juga kepada lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah. Nah, juga melakukan pemantauan untuk bagaimana penyelenggaraan. Jadi memang undang-undang ini juga sudah mengikutkan masyarakat dalam memantau pelaksanaan undang-undang TPKS ini sebagai pemantau eksternal ya. Nah, jadi masyarakat juga diharapkan bisa kemudian memantau bagaimana ini pencegahannya ini dilakukan, bagaimana pemulihan korban itu sudah dilakukan. Sekaligus juga dia memberikan dukungan untuk penyelenggaraan dari pemulihan korban itu sendiri. Nah, selama ini kan memang karena pemulihan korban itu hampir kecil sekali terjadi setelah proses hukum yang dialami oleh korban. Tapi dengan hadirnya undang-undang TPKS ini otomatis korban sudah pasti akan mengalami pemulihan. Nah, di sini peran serta masyarakat juga turut serta karena biasanya pemulihan dalam hal dia harus kembali ke masyarakat, bagaimana pemulihan secara ekonomi juga, pemulihan juga secara sosial. Dan kemudian masyarakat juga diminta untuk dapat berpartisipasi dalam memberikan pertolongan darurat kepada korban maupun membantu memberikan pengajuan permohonan untuk mendapatkan perlindungan. Lalu bagaimana dengan implementasinya dengan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, DRPPA. Nah, kalau tadinya DRPPA itu hanya memuat perspektif gender dan hak anak, maka dengan hadirnya Undang-Undang TPKS ini harusnya DRPPA juga sudah bisa mengintegrasikan Undang-Undang TPKS ini ke dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, maupun pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Nah,
ya pasti tujuannya ya seperti yang sudah disebutkan bahwa untuk bisa memberikan rasa aman dan nyaman, memenuhi hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, termasuk bagaimana penyediaan sarana dan prasarana. Masyarakat ini perlu dioptimalkan dengan kehadiran Undang-Undang TPKS di DRPPA itu karena kita perlu melihat tentang sistem pelayanan terpadu. Di awal sudah dilihat bagaimana ada koordinasi, ada sinergitas antar kementerian lembaga untuk mulai dari perencana pencegahan, kemudian bagaimana penanganan, kemudian dengan perlindungan sampai dengan pemulihan. Sistem pelayanan terpadu ini perlu. Nah, di desa, di DRPP, di desa ramah perempuan dan perlindungan anak, bagaimana ini komunitas masyarakat, karena juga disebutkan ada layanan penyedia layanan yang berbasis masyarakat, bagaimana mengoptimalkan lembaga layanan yang ada di masyarakat. Nah, bisa saling bersinergi di sini. Kemudian juga untuk desa-desa dengan wilayah jangkauan yang sulit. Yang tadi saya sebutkan, misalnya untuk wilayah-wilayah kepulauan. Bagaimana kemudian desa-desa DRPPA khususnya yang nanti walaupun masih baru sedikit, tetapi kemudian kalaupun ini dia bisa menjangkau kepada keseluruhan wilayah desa di letak kelurahan di Indonesia, tentu harus mempertimbangkan juga letak geografisnya. Penanganan pengintegrasikan Undang-Undang TPKS pada DRPPA di wilayah dengan geografis kepulauan tentu berbeda dengan wilayah kontinental. Ini perlu juga diperhatikan. Dan kemudian pelibatan tokoh masyarakat. Kenapa ini penting? Karena sekali lagi kekerasan seksual itu terjadi karena adanya akar permasalahan budaya patriarki yang masih menguat di masyarakat, yang kemudian menimbulkan relasi kuasa yang timpang, dan relasi kuasa yang timpang itu kemudian bisa mengakibatkan terjadinya kekerasan seksual. Kenapa peran tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan lain sebagainya diharuskan? Karena tidak sedikit juga kasus-kasus yang masuk ini melibatkan mereka. Sehingga tentunya pemahaman dan pengetahuan tentang Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini harus dimiliki oleh semua kita gitu. Jadi baik perseorangan, oleh kelompok masyarakat, tokoh masyarakat, semua kita harus mempunyai pemahaman tentang Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual seperti yang awal sudah saya sampaikan bahwa membudayakan literasi tentang tindak pidana kekerasan seksual ini menjadi hal yang penting. Begitupun dengan peran media. Terima kasih ini pada Ibu Uni dan seluruh jajaran FJPI yang melakukan ini kayaknya awal sekali nih ya, masih hangat sekali setelah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual kemudian melakukan webinar ini. Diharapkan ini bisa kemudian memberi pengetahuan yang lebih komprehensif kepada media, mau itu media mainstream ataupun media sosial, media online, karena memang kekerasan berbasis, sekali lagi kekerasan seksual berbasis gender, berbasis online itu juga sangat tinggi angkanya. Nah, bersyukur bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini juga mengatur tentang kekerasan seksual berbasis elektronik. Nah, saya pikir ini saja yang akan saya sampaikan. Semoga bisa turut mencerahkan kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Olivia pemaparannya. Kemudian kita akan memasuki sesi berikutnya, yaitu sesi diskusi, sesi tanya jawab. Mungkin dari saya dulu kali ya, karena kebetulan untuk di Riau sempat ada, kita tahu ada berita viral mengenai kekerasan seksual di kampus. Mungkin itu bisa menjadi awal mula pertanyaan pancingan buat teman-teman sekalian. Begini Bu, seperti yang kita tahu, Undang-Undang TPKS itu adalah harapan bagi kita semua, bagi perempuan dan anak-anak yang selama ini serasa seperti terzolimi, dan negara sudah memfasilitasi kita dengan Undang-Undang TPKS.
namun pertanyaannya bagaimana mengimplementasikannya agar sesuai dengan peraturan yang ada, karena seperti kita ketahui sempat viral kemarin dalam pemberitaan, yakni adanya masalah pelecehan seksual yang dilakukan seorang dekan terhadap mahasiswa bimbingannya. Sementara tentunya sang korban berharap sang pelaku kekerasan seksual tadi dapat dihukum seberat mungkin. Namun kenyataannya dalam kasus ini sang dekan itu dibebaskan oleh hakim dan dinyatakan tidak bersalah. Kemudian alasannya itu adalah sang mahasiswi ini tidak memiliki bukti-bukti yang cukup. Nah, di sini kan sepertinya masih ada diskriminasi terhadap kekerasan seksual di dalam kampus. Nah, saya mungkin tujukan kepada Ibu Titi dan mungkin kedua-duanya kali Bu Titi dengan Bu Olivia. Selanjutnya untuk pertanyaan dari teman-teman kita tunggu di room chat. Baik, terima kasih Ibu. Halo. Ya. Saya Bu Olivia. Ya, Bu Olivia, izin saya ini respon dulu ya Bu Olivia. Bu Ovi, perlu mungkin ada dari Bapak Ibu yang belum pernah dengar bahwa kami di Kabinet Indonesia Maju ini melalui Perpres 65 tahun 2020 mendapatkan 2 fungsi baru yang ini fungsi teknis, semi teknis, yaitu fungsi untuk memberikan layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan yang memang sifatnya kasusnya lintas provinsi atau lintas negara, atau yang sifatnya itu kita sepakati sebagai kasus nasional gitu. Nah ini seperti kasus juga yang terjadi di kampus-kampus, kami pun juga mengawal, tentunya ya kami koordinasi dengan Dinas Pengampu Urusan PPPA di provinsi setempat atau di kabupaten kota setempat gitu. Jadi tetap dipastikan bahwa kepentingan atau penyelesaian suatu kasus ini tetap mengedepankan kepentingan bagi korban. Jadi kami tetap mengawal kasus-kasus yang juga terjadi seperti yang tadi Bu Ovi sampaikan gitu, termasuk kasus yang di Unsri ya. Karena ada dua pejabat setingkat direktur yang memang memiliki tugas untuk memberikan layanan sekaligus memantau kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak gitu. Jadi mudah-mudahan dipastikan bahwa penegakan hukumnya sesuai dan mengedepankan kepentingan terbaik untuk korban gitu. Bu Ovi tadi di chat saya baca ada pertanyaan untuk saya, apakah model DRPPA itu di semua kabupaten kota gitu ya, kabupaten khususnya ya. Tadi saya singgung dalam paparan saya baru 132 desa yang menjadi model. Namanya model memang tidak boleh banyak ya. Apalagi kami bukan kementerian teknis, kementerian yang sifatnya sebenarnya istilahnya menjadi fasilitator, mediator gitu ya, untuk bahwa ini harusnya dikembangkan oleh pemerintah daerah gitu kan. Sehingga model itu hanya kami batasi 132 desa di 68 kabupaten. Namun banyak juga kabupaten yang kemudian menginisiasi sendiri, yang mempunyai inisiasi untuk mengembangkan DRPPA. Itu banyak, ada sekitar 72 kalau tidak salah ya, yang inisiatif dari daerah sendiri. Nah, kriteria pemilihan kabupaten itu menjadi lokasi, bahkan desanya menjadi lokasi model DRPPA tentunya adalah pertama, pimpinan daerahnya itu adalah perempuan. Kalau enggak bupatinya, wakil bupatinya, atau kepala desanya itu perempuan. Itu menjadi kriteria pertama pemilihan lokasi DRPPA. Kemudian ada pertanyaan dari Bu Endah nih, teman saya nih melalui chat, bagaimana kalau ini di kelurahan gitu ya. Untuk kelurahan pun kami sudah menyiapkan konsepnya, konsep kelurahan ramah perempuan dan peduli anak, bahkan sudah menguji cobakan di 72 kelurahan yang akan menjadi model untuk kelurahan ramah perempuan dan anak. Tahun lalu dimulai memang di Kota Semarang gitu. Jadi sudah ada Bu Endah pedomannya gitu. Sebenarnya hampir sama gitu ya, cuman karena karakteristik antara desa dan kelurahan itu berbeda, tentunya ya ada penyesuaian untuk
kelurahan gitu. Saya kira itu Bu Ovi pertanyaan buat saya belum lihat lagi. Baik, Oh ya, ada sepertinya lagi sudah yang banyak. terkait dengan ini penganggaran responsif gender. Ya, kami sebagai leading sektor untuk pengarus utamaan gender, yang pertama kami lakukan adalah pendampingan pada saat perencanaan dan penganggaran, memastikan sumber SDM perencana, gitu kan, pengambil keputusan di tingkat daerah OPD itu memahami bagaimana memainstreamingkan isu gender itu dalam perencanaan dan penganggaran. Tentunya melalui BIMTEK, melalui pelatihan, dan ini terus kami lakukan karena ini menjadi termasuk memainstreamingkan isu perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan. Ini juga cara kerjanya, model kerjanya kami juga sama gitu. Itu adalah model mainstreaming, mempersiapkan kementerian, pemerintah daerah untuk mampu menjalankan kebijakan tentang pengaruh kesetaraan gender dan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Titi. Ini ada lagi masuk pertanyaan dari Mbak Nina, IDN Times Samarinda. Di Kaltim, khususnya wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, memiliki indeks tertinggi mengenai kasus kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan dan anak. Ini mungkin sekedar informasi kali ya. Kemudian ada lagi dari Mbak Neti, apakah ada kelurahan di Jayapura yang termasuk dalam 72 kelurahan seluruh Indonesia? Nah, itu ke Ibu Titi kali pertanyaannya. Ya. Untuk 72 model kelurahan ramah perempuan dan anak sepertinya belum sampai ke Jayapura. Tapi kalau DRPPA tentunya di Provinsi Papua maupun Papua Barat ada ya, karena memang dipilih 2 kabupaten yang kepala daerahnya adalah perempuan atau kepala desanya perempuan. Tapi untuk kelurahannya di Jayapura belum sampai. Kemudian apa lagi ya pertanyaannya ya? Ada dari Sania, dari Aceh ini. Yang ingin saya tanyakan adalah terkait undang-undang TPKS, apakah masyarakat desa, tokoh masyarakat atau aparat desa dijerat undang-undang TPKS terkait penolakan korban pemerkosaan atau keluarga oleh ayah kandung atau ayah tiri atau kerabat terdekat tinggal di desa karena dianggap aib, dan bagaimana kita menyikapi undang-undang TPKS dengan kearifan lokal atau aturan adat lembaga yang sering tidak berpihak kepada korban. Ya. Oke, mana dia? Agar tidak terjadi benturan. Terakhir terkait SDM, hakim, jaksa, kuasa hukum dengan undang-undang TPKS dan sosialisasinya. Khususnya Aceh yang mana kasus korban seksual disidangkan kasusnya di Mahkamah Syariah, belajar dari kasus sebelumnya di Aceh. Mungkin di sini pertanyaannya mengenai terkait undang-undang TPKS yang korbannya adalah anak atau keluarga sendiri pelakunya gitu loh. Maksudnya apa sih? Terkait dengan adat atau kebiasaan dari daerah setempat. Buat Ibu Olivia, mungkin ini pertanyaannya yang tepat ya. Ibu Olivia, masih dengar? Ya, baik. Ya, ini saya mulai dari pertanyaan Ibu Ovi yang pertama ya. Kemudian ini saya baca di chatroom, memang juga ada yang terkait tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi. Nah, untuk kasus Unsri ini memang berkembang karena kenapa keputusan hakim itu kemudian dia menjadi berbeda. Tapi kalau tidak salah sekarang lagi proses untuk banding dan sebagainya ya. Nah, kami bersyukur bahwa Permendikbud Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 tahun 2001 itu tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi itu kemarin kan di GR. Nah,
hasilnya itu mahkamah itu menolak JR. Jadi permohonan uji untuk uji material dari Permendikbudristek itu ditolak dengan pengertian bahwa ini udah ada aturannya ini. Jadi sebelum Undang-Undang TPKS ini diketok palu kemarin sudah hadir Permendikbudristek untuk bagaimana menangani berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi. Nah, terkait bahwa di dalam Undang-Undang TPKS ini apa kemudian membincangkan tentang pembentukan studi perlindungan, ini ada pertanyaan yang masuk dari Dr. Molly. Di Undang-Undang TPKS itu dia membuat pendidikan pencegahan pendidikan secara umum. Sedangkan secara khusus itu sudah ada di Permendikbudristek nomor 30. Seperti itu. Jadi bagaimana setiap perguruan tinggi itu diharuskan memiliki satuan tugas, gitu kan ya, untuk kemudian bagaimana melakukan berupaya pencegahan, penanganan, dan pun pemulihan terhadap korban. Apakah itu korbannya itu karena otomatis karena relasi kuasa ada dosen terhadap mahasiswa seperti kasus di Unsri atau beberapa kasus lainnya, maupun kadang antara mahasiswa senior dan junior, maupun dengan staf, karyawan perguruan tinggi setempat. Nah, sudah lengkap mengatur bagaimana pencegahan itu dilakukan, penanganan dilakukan di perguruan tinggi. Nah, kemudian bagaimana untuk kemudian selanjutnya pertanyaan tentang persiapan daerah ya, peran negara. Jadi sebenarnya begini ya. Negara kita meminta hadir. Negara kita minta hadir, sekarang sudah ada Undang-Undang TPKS. Kalau untuk di lingkungan pendidikan, sebelumnya sudah ada Permendikbud, yang kemudian sempat kontroversial dan lain-lain, dan alhamdulillah sudah menang di Mahkamah Agung kemarin. Nah, yang perlu bahwa, tadi saya katakan, kekerasan seksual itu dimungkinkan terjadi karena ada relasi kuasa yang timpang. Pemahaman budaya patriarki kita, pemahaman patriarki kita yang memposisikan perempuan itu selalu sebagai subordinat, selalu yang terendah, itu yang memungkinkan terjadinya berbagai bentuk kekerasan seksual. Data catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2022 yang berarti adalah data di tahun 2021, kekerasan terhadap istri itu tinggi di dalam KDRT. Bagaimana relasi suami terhadap istri yang dianggap paling menguasai sehingga kemudian bisa memperlakukan istri dengan sewenang-wenang misalnya seperti itu. Lalu kemudian relasi kuasa ini berdasarkan data laporan yang di Komnas Perempuan ya, pacar, mantan pacar menguasai untuk kemudian terjadinya kekerasan seksual yang angkanya ini terus naik. Ada di mana kesalahan itu? Apakah prinsip-prinsip kesalingan itu muncul sudah ada di dalam keluarga di antara kita, ataukah yang muncul adalah prinsip-prinsip kepalingan, tanda kutip, saling dalam tanda arti positif, saling menghormati, saling menghargai. Karena kekerasan seksual itu kan muncul dari ketidaksalingan itu, karena kepalingan. Ini yang kemudian harus dirubah cara berpandang masyarakat kita. Jadi masyarakat selalu berpikir perempuan itu lemah, perempuan itu adalah objek, perempuan itu adalah barang. Jadi kalau dia terkena kekerasan seksual, satu hal yang wajar, yang dianggap sah-sah saja seperti itu. Bahkan kadang-kadang mohon maaf, media ikut melegitimasi kekerasan itu, gitu. Artinya seperti apa? Dengan mencitrakan perempuan itu sebagai sosok yang lemah lembut, yang cantik, yang kemudian secara kualitasnya itu ngisi absennya. Adek gedein mau nggak? Gedein dikit suaranya. Iya gedein aja. Halo suaranya siapa ya? Ya, seperti itu. Jadi yang memang susah kita rubah adalah mindset cara berpikir kita, karena kita sudah
hidup. Bahkan Kartini ya, boleh dibilang, tadi kita bicara soal SDGs 2030. Kartini 100 tahun lalu sudah bicara kesetaraan gender. SDGs nih masih sekarang nih, tapi Kartini dari 100 tahun lalu sudah mendeklarasikan kesetaraan gender itu. Toh kejadiannya sampai sekarang masih terjadi. Dari masanya Kartini sampai masa sekarang masih terjadi perkawinan usia anak. Masih terjadi ketidaksetaraan bagi perempuan. Jadi ini dikembalikan kepada diri kita masing-masing, bagaimana kita mempunyai cara pandang pada perempuan sebagaimana sudah dijaminkan oleh konstitusi kita. Jadi sebenarnya kan konstitusi negara kita, Undang-Undang Dasar 45 jelas tidak ada satu frasa pun di dalam konstitusi kita yang menyebutkan bahwa negara ini hanya untuk ada frasa setiap laki-laki Indonesia misalnya. Tetapi yang muncul adalah frasa setiap orang gitu. Bagaimana kita memaknai nilai pasal-pasal di dalam konstitusi itu kemudian bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Memang tidak mudah, butuh edukasi yang terus-menerus. Tidak saja edukasi formal, tetapi juga edukasi informal, pendidikan publik seperti yang sekarang kita lakukan. Penguatan kapasitas individu itu juga dibutuhkan bukan hanya untuk perempuan, tetapi semua laki-laki juga. Saya berapresiasi kepada para lelaki yang hadir di sini, kamu tentunya punya pemahaman yang sudah menjadi lebih baik. Ada teman-teman dari Aliansi Lelaki Baru yang punya pemahaman yang sangat baik tentang bagaimana memposisikan perempuan seperti itu. Nah, saya rasa negara ini sudah memberikan jaminan yang luar biasa terhadap kesetaraan perempuan. Sudah punya sudah meratifikasi Konvensi CEDAW, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 84, punya Undang-Undang HAM yang di situ juga memperlihatkan bagaimana peran dan hak-hak dari perempuan. Kemudian juga sudah ada Inpres 9 tahun 2000 tentang pengarus utamaan gender gitu. Sudah banyak aturan dan kebijakan yang dibuat untuk melindungi perempuan. Dan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini melengkapi kekosongan yang selama ini belum ada dimiliki. Kira-kira begitu untuk saya bisa menjawab keseluruhan pertanyaan baik yang disampaikan tadi oleh Ibu Ovi maupun yang tertulis di chat box. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Olive. Kayaknya banyak sekali ya pertanyaan yang ada di chat room. Mungkin kita juga tidak semua, kita batasi juga. Ini ada pertanyaan dari Leli, FJPI Sumut. Semua desa di Indonesia adalah, apakah semua desa di Indonesia adalah DRPPA? Kemudian kalau peran Kementerian PPPA hanya mendorong Pemda untuk melakukan DRPPA, dan kemudian Pemdanya tidak merasa perlu, bagaimana sikap Kementerian PPPA? Ibu Tuti mungkin. Ya, terima kasih Bu Ovi. Saya juga sudah baca beberapa pertanyaan di chat. Ya, tentunya kami bekerja ini kan ada tahapannya ya. Tahapan yang harusnya dimulai dengan membangun pemahaman, membangun komitmen. Komitmen ini kemudian tidak sekedar misalnya berbentuk peluncuran atau pencanangan, tapi juga kemudian tertuang dalam kebijakan umumnya, kebijakan di daerah itu sendiri. Perdanya bunyi, kemudian kebijakan teknis terkait dengan perencanaan penganggaran juga berbunyi gitu ya untuk mendukung ini. Jadi bertahap ini dipersiapkan secara bertahap gitu loh. Tapi intinya membangun komitmen dari pimpinan atau kepala daerah itu menjadi utama gitu. Nah, itu yang dilakukan gitu ya. Kami biasa menyebut sebagai membangun kelembagaan dengan 7 prasyarat itu. Ini sama dengan DRPPA pun seperti itu gitu kan. Secara paralel masyarakatnya juga kita sentuh gitu kan. Tadi misalnya kayak perempuan dan anak itu harus ada pengorganisasian sehingga akan memudahkan dalam pendampingan gitu kan. Ini kan salah satu salah satu tujuan kenapa perempuan dan anak itu harus masuk dalam atau dibentuk organisasi gitu kan untuk memudahkan pendampingan. Jadi langkah-langkah ini tentunya yang kami lakukan sama dengan langkah bagaimana implementasi sebuah kebijakan itu. Nah, kemudian
ada pertanyaan juga, kenapa harus kepala daerah perempuan gitu? Ini sebenarnya sedikit ada misi ya untuk membuktikan bahwa kepala daerah perempuan yang selama ini mohon maaf sering dianggap kurang apa ya, ya ada titik lemahnya. Ini menjadi satu pembuktian. Apakah dia mampu membuktikan wilayahnya itu menjadi wilayah yang semua desanya itu menjadi desa yang ramah perempuan dan peduli anak. Jadi harapan kami memang hanya 2 desa di satu kabupaten, tapi kabupaten ini, Pemda ini akan mereplikasi ke seluruh desanya. Sudah ada beberapa bupati perempuan yang memang punya komitmen untuk mewujudkan semua desanya itu menjadi desa yang ramah perempuan dan peduli anak. Kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana dengan Dekela, desa layak anak? Sebenarnya ini transformasi ya, bahwa kemarin itu kami hanya parsial menyentuh perempuannya, parsial menyentuh anaknya gitu ya. Dengan Kemendes kami pernah mengembangkan desa yang ramah perempuan, desa yang berkeadilan gender, tapi ini menjadi satu gitu loh, perempuan dan anak tidak terpisahkan. Karena cara kerjanya, tata kelolanya, pihak-pihak yang disentuh pun juga sebenarnya sama, sehingga kemudian disatukan dalam konsep namanya DRPPA gitu. Tapi kemudian kalau kita naikkan ke atas untuk nanti pada saat evaluasi, kita akan melihat wilayah ini atau daerah ini itu maju dalam pembangunan perempuannya atau maju dalam pembangunan untuk perlindungan anaknya. Itu kita lihat, kami punya alatnya masih sama gitu ya, alat menilai anugerah Parahita Eka Praya dan alat untuk menilai kabupaten kota yang layak anak gitu. Saya kira itu Pak, jadi mudah-mudahan tidak ada benturan karena ini menjadi sebenarnya peluang. Kami pun dulu pernah menyentuh dari sisi gerakan masyarakatnya, belum sampai aparatnya, melalui program perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Itu kan baru gerakan masyarakat yang kita sentuh untuk peduli pada isu-isu perempuan dan anak, khususnya isu kekerasan. Tapi kemudian melalui DRPPA ini menghubungkan sebenarnya aparat atau negara dihubungkan dengan masyarakat itu. Nah itu saya kira untuk menjawab beberapa pertanyaan di chat Bu Ovi. Baik, ini ada lagi kayaknya Bu Titi dari Nur Hayati. Bagaimana implementasi Undang-Undang TPKS dalam memenuhi indikator di DRPPA, khususnya indikator tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan anak? Iya, sebenarnya di bahan paparan Bu Olivia juga cukup lengkap ya tadi ya, karena kan bagaimana menggerakkan atau partisipasi masyarakat ini untuk mengawal Undang-Undang TPKS ini di tingkat yang paling bawah, di tingkat desa, di tingkat kelurahan yang kita bicarakan saat ini adalah desa ya. Kemudian ini kan menjadi satu instrumen, bahkan tadi terima kasih Bu Olivia sudah mengingatkan ini juga mainstreaming gitu loh, tidak hanya gender dan hak anak, tapi juga Undang-Undang TPKS ini kemudian dimainstreamingkan dalam DRPPA. Ini tentunya akan menjadi, karena memang sebenarnya heavy-nya Kementerian PPPA ini kan terkait dengan isu perlindungan ya. Masyarakat sering tidak mempertanyakan di mana Menteri PPPA ketika ada perempuan yang berhasil, perempuan yang berhasil dalam pendidikan, kesehatan, tapi ketika perempuan dan anak mengalami suatu persoalan terkait dengan kekerasan, terkait dengan diskriminasi, masyarakat akan mencari Menteri PPPA ada di mana gitu kan, sehingga terjadi seperti itu. Nah ini sebenarnya yang kemudian ya isu perlindungan ini juga kami garap sama tahapannya maupun sama dengan sama programnya, sama dengan tata kelolanya ketika kami menggarap isu terkait dengan gender. Saya kira itu. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin karena banyaknya pertanyaan dan hampir semua sudah terjawab ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan. Maaf. Ada satu saya mungkin tadi sempat terlupa di chat Bu, boleh? Boleh, silakan. Tentang ada pertanyaan tentang bagaimana kemudian kalau kekerasan seksual yang di desa ya, banyak kejadian yang di desa khususnya diusir dari desa karena dianggap aib ya. Kalau nggak salah ada seperti itu. Ya. Ini mungkin gini, selama ini kasus kekerasan seksual yang bisa berproses secara hukum itu cuma sekitar 20% ya.
dari semua kasus yang diadukan itu 20% saja yang bisa selesai secara hukum. Nah, justru dengan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini, semua perkara kekerasan seksual itu tidak dapat diselesaikan tanpa proses pengadilan. Jadi semua tetap harus melewati proses pengadilan seperti itu ya. Kecuali itu ada pelaku anak. Nah, itu ada sendiri ya. Tapi untuk semua bentuk kekerasan seksual tidak bisa lari lagi gitu ya. Nah, beda kalau misalnya pelecehan seksual fisik dan non fisik. Kalau pelecehan seksual itu kan dia adalah delik aduan ya. Kalau dilaporkan maka akan berproses secara hukum seperti itu. Itu yang berbeda. Jadi banyak juga ditemukan ada desa-desa yang khususnya desa adat ya, yang kemudian kadang-kadang penyelesaian kasus kekerasan seksual itu hanya diselesaikan secara adat, membayar sekian atau bahkan si korban harus kawin dengan pemerkosanya, misal dengan pelaku kejahatannya seperti itu. Nah, di dalam undang-undang ini sudah jelas mengatur untuk tidak terjadi seperti itu lagi, gitu kan ya. Jadi inilah kenapa kemudian semua orang mengatakan, ayo kita kawal implementasi undang-undang ini. Jadi masyarakat menjadi mata sebenarnya. Kita semua menjadi mata dan telinga terhadap bagaimana berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi. Misalnya khusus di desa-desa yang seperti sekarang kita bahas itu bisa kemudian kita melihat hal ini. Jangan-jangan itu karena pemahaman orang per orang, karena ada kekuasaan yang lebih tinggi yang menguasai gitu. Kembali relasi kuasa. Tapi kalau kita semua mengetahui dan mengerti isi dari undang-undang TPKS ini, maka mudah-mudahan secara perlahan-lahan, ini kan berproses ya, secara perlahan-lahan itu bisa dihindari hal-hal seperti itu yang kemudian menyalahkan korban, bahwa semua pasti menyalahkan nih korban perempuan ya, karena itu salahmu sendiri, itu aib kamu dan lain sebagainya gitu. Itu karena kelakuan kamu, itu karena cara berpakaian kamu, karena kamu berjalan di waktu malam, itu tidak boleh lagi ada pembenaran atas alasan-alasan yang demikian seperti itu. Nah, jadi ini mungkin berharap bahwa teman-teman di sini yang dari jurnalis juga ini sangat penting untuk bagaimana menulis kepada masyarakat untuk merubah cara pandang gitu, merubah cara pandang untuk tidak kemudian menyalahkan korban. Korban di sini kan tidak saja perempuan, ada juga laki-laki. Mungkin bisa mengingat kasus dari karyawan komisi KPI ya baru-baru ya yang kena laki-laki. Kebetulan karena kasusnya juga dilaporkan ke Komnas Perempuan. Seperti itu gitu. Belum lagi yang terjadi kasus-kasus pedofil pada anak gitu kan. Sangat banyak. Jadi kenapa kasus-kasus itu terjadi? Karena ada relasi kuasa yang timpang. Baik kasus pedofil, penguasaan orang dewasa terhadap tubuh anak, maupun kasus seperti karyawan KPI, atasan kepada bawahan, misalnya seperti itu. Jadi kita ini harus menjernihkan cara pandang kita terhadap budaya patriarki yang selama ini memang sudah mengakar dalam tubuh kita, untuk kemudian bagaimana kita dudukkan dengan posisi perempuan sebagai yang dilindungi oleh konstitusi, yang hak kewarganegaraannya, hak hidupnya, hak sosial, hak ekonomi, hak politiknya itu sudah terjamin oleh undang-undang dan konstitusi kita. Demikian dari saya tambahannya. Terima kasih. Semoga bisa menjawab semua pertanyaan ya. Baik, terima kasih Bu Olivia. Ini ada pertanyaan lagi kayaknya terlalu banyak. Yang bagus-bagus, jadi bingung. Ya, mohon maaf, saya mungkin nambahin ini pada pertanyaan dari Pring Sewu ya, terkait dengan tahapan untuk mencapai DRPPA atau mungkin mengembangkan DRPPA. Ya tentunya kami akan melakukan advokasi dulu kepada pimpinan daerah, kepala desa, kemudian ada pembentukan tim ya, tim di tingkat kabupaten maupun di tingkat desa, namanya fasilitator daerah dan fasilitator desa. Setelah itu tentunya akan dilakukan BIMTEK, dilakukan pelatihan, dan kemudian rembuk desa. Itu beberapa tahapan yang bisa dilakukan, Bu Afi. Nanti mungkin saya bisa share ya materi terkait dengan bagaimana teknis untuk pengembangan DRPPA. Terima kasih Bu Afi yang sudah komitmen untuk mengembangkan. Mungkin ini ada tambahan lagi pertanyaannya dari Bu Nina, bagaimana mengusulkan agar DRPPA bisa ada di sana, di desa? Oh iya.
Ya nggak apa-apa, silahkan aja diusulkan dengan justifikasi kenapa ingin menjadi lokasi model untuk DRPPA gitu. Tadi juga ada pertanyaan kenapa di satu wilayah kalau nggak salah Kukar atau ya di mana ya tadi yang sebenarnya kasus kekerasannya cukup tinggi tapi kenapa itu tidak menjadi lokasi model gitu ya. Sekali lagi karena ini model dan tidak hanya keterbatasan sumber daya yang kami miliki tapi juga keterbatasan kewenangan ya, sehingga memang hanya mengembangkan model. Nah, sekali lagi berharap ini akan direplikasi dan kami pun juga menggandeng kementerian lembaga yang memang punya program berbasis desa, kan banyak sekali. Kayak Kementerian Pariwisata itu kan mengembangkan desa bebas, desa pariwisata yang bebas eksploitasi anak, desa tadi desa bebas stunting dan sebagainya kan banyak sekali. Nah ini yang kami tentunya menggandeng kementerian lembaga yang memiliki program di berbasis desa itu menjadi sekali lagi menjadi kata kunci. Dan ini sudah kami bangun lah komunikasi dengan kementerian lembaga terkait itu sudah kami bangun. Bahkan MOU juga sudah beberapa kami tanda tangani sehingga nanti tinggal diimplementasikan terkait dengan desa yang inklusif gitu. Saya kira itu Bu Ovi. Baik, mungkin ada lagi nih Bu pertanyaan dari Wati. Bagaimana jika ada kasus yang korbannya laki-laki? Karena sejauh ini kita membahas korbannya perempuan. Tadi Bu Olivia sebenarnya sudah menjawab ya, tapi Pak Mas apa ya? Kalau nggak salah Wahyu ya. Wahyu iya. Dari data yang tadi saya tampilkan juga dari 27.000 korban, 27.000 korban sekian ya, 27.000 sekian korban kekerasan yang terlaporkan. Itu 5.000-nya itu adalah laki-laki gitu kan, dan itu apalagi kalau ini laki-laki dewasa ini tadi, apalagi kalau laki-laki anak laki-laki itu juga banyak sekali karena kita bisa melihat bahwa fenomenanya ketika pedofil itu justru korbannya yang paling banyak anak laki-laki ya Bu Olivia ya tentunya ya kita menggunakan undang-undang yang sama gitu yang tetap mengedepankan pada perspektif korban gitu. Saya kira itu Bu Ovi. Baik, terima kasih. Saya rasa sudah semua terjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang ada yang di chat room. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Ibu dua narasumber kita, Ibu Titi dan Ibu Olivia. Mungkin selanjutnya akan ada pengumuman mengenai lomba menulis terkait kegiatan kita webinar hari ini yakni mengawal Undang-Undang TPKS di Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Mungkin kita minta kepada Ibu Ketum Pak Uni Lubis untuk memaparkan mengenai bagaimana sistem mekanisme kegiatan lomba penulisan ini. Persilakan Kak Uni. Baik, terima kasih Ovi dan juga terima kasih kepada Bu Titi Eko dan Mbak Olivia, luar biasa penjelasannya ya, saya ikut belajar juga dan mudah-mudahan teman-teman jurnalis, tidak hanya yang perempuan, yang laki-laki juga dan juga yang non-jurnalis yang hadir mendapatkan manfaat yang maksimal ya. Jadi memang salah satu dari agenda yang didukung dan disupport oleh Forum Jurnalis Perempuan Indonesia ini adalah dalam road to pengesahan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dan menjadi kewajiban kita juga nih untuk mengawal ya bagaimana pelaksanaannya karena sudah ada payung hukumnya dan itu bisa sebetulnya di banyak tempat ya, di banyak bidang ya. Itu mesti pelaksanaan dari Undang-Undang TPKS ini mesti kita sama-sama kawal, termasuk di lingkungan kerja wartawan ya, termasuk di lingkungan kerja jurnalis itu kan tidak hanya di kantor, tapi juga pada saat kita di lapangan ya. Mungkin 3 tahun yang lalu kita membuat survei bahwa jurnalis perempuan juga banyak mengalami pelecehan dan kekerasan seksual masih terjadi ya. Pada saat dia bekerja, di kantornya juga. Saya cuma mau ngasih tahu aja nih Pak Indra, Bu Eko, dan Mbak Olivia, jadi karena saya juga pemimpin redaksi IDN Times atau lewat induknya IDN Media, itu sudah memiliki pedoman
pencegahan ya, SOP pencegahan dan penanganan pelecehan seksual dan kekerasan perempuan, dan kita sudah berlakukan resmi per 1 Februari dalam konteks mendukung juga. Jadi kalau ada media yang ingin mendapatkannya sebagai referensi sehingga bisa diterapkan di media masing-masing, kami sangat terbuka untuk memberikannya ya. Itu adalah dari hasil riset dan dari ikut webinar-webinar dengan Komnas Perempuan juga, termasuk yang dengan FJPI kita buat dalam bentuk aturan. Nah, untuk lomba menulis Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan FJPI, judulnya itu temanya itu adalah mengawal UU TPKS di Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Nah, ketentuan pesertanya warga negara Indonesia, peserta adalah wartawan atau jurnalis Indonesia yang bekerja di berbagai platform media lokal, nasional, maupun kantor berita asing atau wartawan lepas di seluruh Indonesia. Tidak terbatas perempuan ya, tapi juga semuanya, karena penting sekali mainstreaming gender dan kepedulian terhadap isu perempuan anak itu juga di jurnalis laki-laki itu penting juga. Jadi tidak terfokus hanya kepada jurnalis perempuan, tidak hanya jurnalis anggota Forum Jurnalis Perempuan Indonesia yang ikut, tapi ini umum ya. Setiap peserta dapat mengirim lebih dari 1 karya jurnalistik bentuk tulisan, kemudian harus menyertakan kopi kartu pers yang masih berlaku atau surat keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah wartawan baik dari media tempat dia bekerja atau lembaga profesi wartawan tempatnya bergabung. Panitia berhak mendiskualifikasi keikutsertaan peserta dan atau membatalkan apabila peserta yang terpilih sebagai pemenang memberikan data yang keliru dan atau tidak benar. Peserta sudah mengikuti webinar mengawal Undang-Undang TPKS di Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak atau dengan menyimak rekaman webinar yang tersedia di kanal YouTube FJPI Channel. Nah, materi karya jurnalistik untuk kriteria penerimaan materi kompetisi ya, materi karya jurnalistik pernah dipublikasikan di media antara tanggal 24 April ya, mulai besok sampai tanggal 11 Juni 2022. Karya jurnalistik yang dikirimkan harus sesuai dengan tema yang telah ditentukan oleh panitia. 3, materi tulisan belum pernah diikutsertakan pada lomba sejenis yang diselenggarakan pihak lain. 4, karya yang diikutsertakan berbahasa Indonesia atau bahasa Inggris, karya asli milik sendiri bukan terjemahan, saduran, atau rangkuman. 5, karya yang diikutsertakan bukan artikel iklan atau advertorial. 6, tulisan harus sesuai dengan norma sosial serta tidak mengandung unsur kekerasan, politik, pornografi, penghinaan, ataupun pelecehan terhadap sara, suku, agama, dan ras, dan latar belakang lainnya yang bersifat pribadi. Dan tentunya harus memenuhi kode etik jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers ya, teman-teman. Kemudian tulisan paling lambat diterima 11 Juni 2022 pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Setiap peserta hanya berhak atas 1 gelar juara. Karya jurnalistik yang menjadi pemenang program ini akan menjadi hak milik panitia dengan tetap menyebutkan nama media serta jurnalis dalam publikasi yang dilakukan oleh panitia. Artinya nanti juga bisa dipublikasikan di website dan akun media sosialnya FJPI, karena memang kami ingin menyebarluaskan, terutama yang bagus-bagus ya, karena lomba karya jurnalistik ini adalah juga bagian upaya untuk mendukung selalu adanya karya-karya good journalism ya, good quality of journalism. Pemenang akan diumumkan pada tanggal 25 Juni 2022 di website FJPI Indonesia dan Instagram FJPI Indonesia. Nah, materi karya dikirim melalui link Google Form berikut ini. Silakan yang ikut di sini langsung di-download ya, link Google Form-nya segera yang mau ikutan. Dan juga nanti monitor nanti akan kita muat juga di media sosialnya FJPI ya. Karya dikirim dengan format Microsoft Word, soft copy, beserta link pemberitaan yang sudah dimuat bagi media online, dan bagi peserta dari media cetak menyertakan bukti pemuatan berita berupa clipping asli, scan, bukan fotokopi ya. Nah, hadiahnya lumayan ya. Hadiahnya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Makasih ya, Pak Indra, dan juga, oh tadi ada yang nanya jabatannya Pak Indra juga tuh.
Hadiahnya saat juara 1 laptop senilai 7 juta, juara 2 notebook senilai 5 juta, juara 3 handphone senilai 3 juta. Handphone senilai 3 juta ini udah lumayan banget sih, ya. Udah bisa dapat, tapi nggak boleh menyebut ini deh, nggak boleh menyebut merek, nanti disangka apa namanya? Endorse. Oke, tapi ini 3 juta itu udah dapat apa namanya, dapat yang bagus. Nah, itu tadi syarat-syarat, kriteria, dan informasi yang berkaitan dengan lomba karya jurnalistik mengawal implementasi dari Undang-Undang TPKS di Desa Ramah Anak dan ramah perempuan dan anak. Nah, tadi ada yang nanya, jabatannya Pak Indra itu apa? Karena dia udah mau bersemangat untuk untuk menulis, dan memang salah satu dari panduan untuk menulis karya jurnalistik itu ya nggak boleh salah dalam menuliskan jabatan dan juga menuliskan namanya, nggak boleh salah ya. Jadi kalau harusnya Soeharto itu ya SOE, kalau memang benar SOE ya harus SOE, nggak bisa diganti U, dan sebaliknya juga demikian. Makanya rujukannya adalah website resmi, ya. Website resmi, jangan Wikipedia. Wikipedia itu nggak boleh dijadikan rujukan oleh jurnalistik, tapi selalu cari website resmi, atau kalau kalian bisa ketemu langsung, minta kartu namanya. Nah, ini Pak Indra Gunawan ini PLT Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Di Google aja, ya. Di Google aja, dicek di website resminya. Udah banyak diberitakan juga di berbagai media. Itu dari saya. Sekali lagi terima kasih atas webinar dan juga partisipasi semuanya, dan tentu saja terima kasih kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan juga Bu Titi Eko dan Mbak Olivia atas waktunya di hari Sabtu. Kalau FJPI memang selalu hari Sabtu, Mbak-mbak sekalian, karena perempuan ini kan punya peran ganda, dan hari Sabtu siang jam segini ini kesempatan untuk me time, ya, me time dengan belajar. Karena kenapa jam 1 selalu acara FJPI? Karena kami juga ada FJPI Papua dan Papua Barat, supaya nggak kesorean, karena udah beda 2 jam, ya, antara Barat dengan wilayah Indonesia Timur. Itu Ovi. Baik, terima kasih Kak Ketum atas pemaparan kegiatan lomba menulisnya. Sekali lagi saya akan sampaikan bahwa tema karya jurnalistik kita kali ini yaitu mengawal Undang-Undang TPKS di Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Kami harapkan kita semua berpartisipasi untuk bisa ikut lomba menulis ini, karena selain terus menggali potensi kita juga hadiahnya cukup menarik sekali. Baik, sebelum kita akhiri, mungkin kita akan berfoto bersama. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Titi Eko dan Ibu Olivia, Bapak Indra Gunawan atas kesempatan dan berbagi ilmunya hari ini. Terima kasih khusus kepada Ketum Pak Uni Lubis telah memfasilitasi kita semua, dan terima kasih juga kepada Ibu Sekjen, Ibu Awi, yang juga sudah cerewet dari tadi sama saya. Baik, silakan kita foto bersama untuk membuka kameranya masing-masing. Awi udah Awi udah memfollow up idenya Pak Indra. Mana Awinya, mana? Ya saya Ovi. Oke. Ya, ditunggu foto barengnya. Ya. Oke, yang belum baik. buka kamera silakan. Jadi teman-teman, sekali lagi saya friendly reminder, karena saya salah satu jurinya. Sebagai salah satu juri, saya tidak akan memberikan nilai yang bagus kalau minimalis, ya. Jadi kan judulnya mengawal nih. Nah, teman-teman mesti turun ke lapangan, ya, ngelihat baik udah desanya udah masuk dalam DRRP, DR
PPA maupun yang belum, ya, desa di mana teman-teman tinggal. Lihat apakah sudah memenuhi wawancara warganya, wawancara lurahnya, ya. Itu ada ketentuan karakter berapa karakternya untuk penulis tulisannya? Kenapa? Ada ketentuan berapa karakter? Oh, minimal 500 kata. Minimal 500 kata, nanti ditambahin, ditaruh di website, di info kita ya, Awi ya. Tadi belum ada minimal 500. Sekali lagi supaya nggak minimalis ya. Yang minimalis tuh biasanya nanti dalam hitungan detik udah saya nggak nilai tuh. Oke, siap Kak Uni. Baik kawan-kawan, dibuka semua ya kameranya ya. Dibuka semua kameranya, oke.